Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, masih melanjutkan pelajaran kita. Masih di dalam mempelajari cabang ilmu usulul fiqh. Masih dalam membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan tentang al-ijma'. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah mengambil muqaddimah dari pembahasan al-ijma' ini. Khususnya kita sudah mengambil pembahasan tentang ta'rif, definisi tentang ijma', yang dari sinilah sebenarnya kita membangun pemahaman kita tentang apa itu ijma'. Kemudian setelah itu kita juga mengambil pembahasan tentang hujjiyat al-ijma', yaitu kedudukan ijma' sebagai hujjah yang wajib untuk diikuti dan tidak boleh untuk diingkari. Kemudian juga kita sudah membaca dari dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, baik dari dalil Al-Quran, demikian pula sunnah, demikian pula akal yang ditakrir oleh syariat itu sendiri. Dan di pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan sempurnakan dari pembahasan yang telah berlalu, yaitu dengan mengambil pembahasan yang berikutnya. Dan beliau akan sebutkan dua pembahasan yang tersisa. Yang pertama yaitu anwa'ul ijma', dan yang berikutnya adalah syurut al-ijma'. Fadhal. Bismillah. Qala Syekh rahimahullah ta'ala anwa'ul ijma'. Al-ijma'u naw'an qat'iyyun wa dhanniyun. Al-awwal القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بضرورة كالإجماع على وجوب الصلاة الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. Bisa juga yukaffaru, bisa yakfuru. Nah. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته ورجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كسر الاختلاف وانتشرت الأمة. Qala rahimahullah ta'ala anwa'ul ijma'. Jenis-jenis ijma'. Al-ijma'u naw'an. Ijma' ternyata ada dua bentuknya. Ada qat'iyyun wa dhanni. Ada yang namanya ijma' qat'i dan ada namanya ijma' dhanni. Apa itu qat'i dan apa itu dhanni? Beliau akan paparkan. Awalan fal qat'i, yang pertama, maka ijma' yang qat'i ma yu'lamu wuqu'uhu minal ummati bid darurah. Dia adalah apa yang diketahui terjadinya dari umat ini secara pasti. Saya ulangi, ijma' qat'i, dia adalah ijma' terhadap sesuatu yang telah diketahui terjadinya dari umat ini secara pasti. Kal ijma'i ala wujubi shalawatil khams wa tahrimi zina. Seperti ijma' kesepakatan atas wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya zina. Sekarang saya tanya antum, sepakat tidak kita akan wajibnya sholat 5 waktu? Sepakat. Ada ndak yang menyelisihinya? Tidak ada yang menyelisihinya dari kaum muslimin. Bahkan awam, bahkan orang sesat sekalipun tetap mengatakan bahwa sholat itu wajib. Paham ini? Nih, bahkan orang-orang Syiah yang sebagian mereka telah dikafirkan oleh para ulama, ya, di dalam pemahaman mereka juga mereka tetap menetapkan sholat. Hanya saja beda. Ya, sholat yang mereka tetapkan dengan kita. Demikian pula tahrimuz zina. Paham ini? Tahrim az-zina. Maka ya, semua orang bersepakat akan haramnya zina. Demikian pula dari bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, maka ini dikatakan sebagai ijma' yang qat'i karena kesepakatan di atasnya itu merupakan kesepakatan di atas sesuatu yang telah dimaklumi
akannya secara pasti. Artinya tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Makanya kata beliau setelahnya, wa hadzal naw'u la ahada yunkiru thubutahu wala kaunahu hujjah. Dan jenis yang pertama ini, bentuk yang pertama ini dari bentuk ijma, yaitu ijma qat'i. Tidak ada seorang pun yang mengingkari akan tetapnya dia dan tidak pula akan keberadaan dia sebagai hujjah. Wa yakfuru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu. Bahkan saking tidak bolehnya diingkari hal ini, siapa yang mengingkarinya, ketika dia mengingkari di atas keadaan dia mengilmuinya, dia tahu itu bahwa tidak bisa diingkari, maka dia kafir hukumnya. Nah, ini dinukil oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ijma' terhadap hal ini. Disebutkan oleh para ulama, man ankara syai'an minad dini bid-darurah fahuwa kafir. Man ankara syai'an minad dini bid-darurah fahuwa kafir. Siapa yang menyelisihi atau mengingkari, siapa yang mengingkari sesuatu dari agama ini yang dipahami secara pasti, seperti wajibnya sholat, paham ini, seperti haramnya zina yang beliau sebutkan dan semisal dengannya, fahuwa kafir, maka hukumnya dia kafir. Nah, inilah nanti yang membedakan antara ijma' yang qat'i dengan ijma' yang dhanni. Kita masuk dulu dalam ijma' yang dhanni. Tsaniyan wa dhanni, yang kedua, adapun ijma' yang dhanni ma la yu'lamu illa bitatabbu'i wal istiqra'. Dia adalah ijma' di atas sesuatu yang tidak diketahui kecuali hanya dengan diteliti dan dicari tahu tentangnya. Nah, ini saya ulangi, adapun ijma' yang dhanni, dia adalah ijma' di atas sesuatu yang tidak diketahui kecuali dengan at-tatabbu' wal istiqra', diteliti dan dicari tahu. Seperti apa? Banyak dari ijma' yang ditetapkan oleh para ulama, tapi tidak di atas keadaan darurah, tidak di atas kepastian. Artinya tidak dipastikan kecuali harus diteliti terlebih dahulu. Berbeda dengan hukum wajibnya sholat 5 waktu. Perlu tidak diteliti akan hukum wajibnya sholat 5 waktu? Tidak perlu. Makanya walaupun orang awam yang tidak pernah belajar, tahu juga kalau sholat itu wajib. Demikian pula apa? Haramnya zina. Tidak perlu orang belajar, cari tahu, dia teliti, baru dia bisa tahu bahwa zina itu haram ternyata. Tidak. Nah, ini. Nah, berbeda dengan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini dia dhanni. Apa yang tidak diketahui kecuali dengan tatabbu dan istiqra', dicari tahu dan diteliti terlebih dahulu. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi imkani thubutihi, dan di dalam bentuk yang kedua ini para ulama berselisih dan silang pendapat pada mungkinnya dia tetap atau tidak. Artinya akan tetapnya dia atau tidak. Karena sebagian ulama ada yang menetapkannya secara mutlak dan di antara mereka juga ada yang menafikannya. Wa arjahul aqwal fi dzalika, dan pendapat yang paling kuatnya dalam hal tersebut yaitu apakah ijma' dhanni itu tetap atau tidak, hujjah atau bukan. Ra'yu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Haitsu qala fil aqidatil wasitiyah, tatkala beliau berucap di dalam akidah wasitiyah, wal ijma'ul ladzi yandabit ma kana alaihi salafus salih. Dan ijma' yang mundabit, yang diterima, yang bisa dipastikan, maka alaihi salafus salih, apa yang para salafus salih berada di atasnya, yakni apa yang ijma' tersebut datang dari para salafus salih rahimahumullahu taala. Dan yang diinginkan dengan salafus salih ini wallahu taala alam, al-qurunus tsalatsah al-mufaddalah, yaitu generasi 3 yang utama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya, yaitu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik adalah mereka yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian siapa yang setelahnya, yaitu para tabi'in rahimahumullah.
dan kemudian setelahnya yaitu atba at-tabi'in. Mereka inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam yang diterima ijma' mereka. Nah ini, adapun selain mereka dan ijma' setelah mereka, apakah diterima atau tidak? Yang zahir dan yang nampak dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hal tersebut tidak diterima. Iya enggak? Kan kata beliau, ijma' yang mundhabit, yang bisa diterima dan bisa dipastikan, ijma'nya siapa? Salafus saleh. Siapa salafus saleh? 3 generasi. Sahabat, tabi'in dan atba'uhum. Berarti pemahaman dari hal ini, kalau ada ijma' setelah mereka, setelah atba'ut tabi'in, ya jelas itu setelah tabi'in dan para sahabat, apakah dia mundhabit, diterima dan bisa dipastikan? Nah, zahir kalam beliau tidak. Dan beliau sebutkan alasannya, idz ba'dahum kathural ikhtilaf wa intasharatil ummah, intaha kalamuhu. Alasannya karena orang yang datang setelah mereka, yakni setelah salafus saleh, itu telah banyak perselisihan di antaranya. Paham ini? Dan juga umat pada saat itu telah tersebar. Artinya, kenapa Syekhul Islam tidak menganggap ijma' yang datang setelah zaman mereka? Ya, 3 generasi yang utama, 2 alasan. Yang pertama, karena setelah mereka itu sudah banyak terjadinya khilaf dan perselisihan. Dan yang kedua, umat juga telah tersebar. Dan yang kedua ini lebih nampak ya sebenarnya alasan kenapa beliau tidak menerima ijma' setelah mereka. Karena tersebarnya umat. Artinya susah lagi kalau kita mau katakan mereka bersepakat. Iya enggak? Kan kalau zaman dulu umat itu masih di satu daerah. Paham ini? Iya kan? Apalagi di zaman para sahabat. Islam itu masih berada di daerah-daerah tertentu yang terbatas. Artinya di sebuah daerah di zaman itu akan kita temukan banyak dari para ulama, para sahabat, atau di zaman tabi'in mungkin para tabi'in. Nah, dari situ kita bisa pahami besar kemungkinan kalau mereka berijma dan bersepakat di atas sesuatu. Adapun sekarang Islam sudah apa? Tersebar. Artinya para ulama yang dulunya mungkin berada di satu tempat dan berkumpul di satu tempat yang sama, sekarang sudah terpisah-pisah. Ya. Kecil lagi kemungkinan untuk mereka berijma. Maka paling amannya memang itu adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ijma' yang mundhabit adalah ijma' yang terjadi di zaman ketiga generasi yang terbaik. Ya, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba' mereka. Lanjut. Sampai di sini selesai ya tentang atau anwa al-ijma'. Setelahnya ini beliau akan sebutkan syurutul ijma', tapi sebelumnya beliau akan bawakan faidah. Semoga Allah wa'lam anna al-ummata la yumkinu an tajma'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairu mansukhin. Tajma'ah bukan. Tujmi'ah. Dari kata ajma'a yujmi'u. An tujma'a ala khilafi dalilin sahihin ghairu sarihin ghairu mansukhin. Fa innaha la tajma'u illa ala haqqin. Fa idza ra'aita ijma'an tadhunnuhu mukhalifan lidzalik fanzur fa imma yakuna dalil ghairu sahihin aw ghairu sarihin aw mansukhan aw fi mas'alati khilaf lam talamhu. Enak. Kemudian kata beliau ini faidah, wa'lam ketahuilah annal ummata la yumkinu an tujma' ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairu mansukh. Ini faidah garis bawah. Ketahuilah bahwa umat ini tidak akan pernah mungkin untuk bersepakat di atas apa yang menyelisihi dalil yang sahih, yang kuat, yang dianggap sarih, menyelisihi dalil yang tegas, jelas, jelas penunjukannya, ghairi mansukh, selama tidak dihapus. Ini kaidah. Maka tidak akan pernah mungkin antum dapat ijma' yang menyelisihi dalil. Tidak dalil yang sahih. Tidak pula dalil yang sharih. Sharih itu jelas. Tidak pula dalil yang apa? Yang tidak dihapus. Paham tidak ini? Artinya
ijma itu akan selalu sepakat dan bersesuaian dengan dalil. Selama dalil itu sahih, sharih dan tidak dihapus. Fa innaha la tujimu illa ala haqqin. Karena sesungguhnya umat ini tidak akan mungkin bersatu kecuali di atas kebenaran. Sedangkan bersepakat di atas sesuatu menyelisih dalil, kebenaran atau kebatilan? Kebatilan. Dan itu tidak akan pernah mungkin. Wa idza ra'aita ijma'an tadhunnuhu mukhalifan lidzalik fandur. Maka kalau memang suatu saat engkau mendapati ada ijma yang engkau sangka bahwa ijma itu menyelisihi hal tersebut, maksudnya menyelisihi dalil, fandur, maka perhatikan dulu baik-baik. Fa imma, maka boleh jadi ayakuna dalilu ghairu sahih. Dalil yang diselisihi itu memang dalil yang tidak benar, tidak sahih. Artinya ijma yang tadinya kita sangka menyelisihi dalil sahih, ternyata memang dalilnya yang tidak sahih, dhaif. Maka apakah dianggap? Tidak dianggap memang. Nah, jadi tidak bisa dikatakan ijma menyelisih dalil, karena dalil yang diselisih memang dhaif, tidak dianggap. Paham ini? Au ghairu sharih, atau memang dalil yang kita sangka ijma menyelisihinya adalah dalil yang tidak sharih, tidak jelas penunjukannya. Seperti misalkan ada dalil, tapi makna dan kandungannya itu diselisihkan oleh para ulama. Seperti dalil yang mengandung makna yang apa? Mujmal misalkan. Nah, itu kan makna yang mujmal, makna yang punya ayat yang punya banyak, dalil yang punya banyak makna, dan tidak ditahu makna yang mana yang diinginkan. Harus datang dalil lain yang menjelaskan. Sekarang kalau misalkan ada dalil yang dibangun atau ada ijma yang dibangun, kemudian dia menyelisih dalil. Paham ini? Maka itu lihat baik-baik. Boleh jadi dalil yang diselisih memang tidak sharih. Memang tidak jelas penunjukannya. Nah, itulah kenapa tidak bisa dikatakan menyelisih ijma. Dan yang terakhir, au mansukhon. Ini lebih penting lagi. Jangan sampai kita menyangka, wah ini ijma ini menyelisihi dalil. Padahal dalil yang kita sangka diselisih oleh ijma memang sudah dihapus. Maka tidak ada lagi perselisihan ijma, pertentangan ijma dengan dalil. Au fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu. Atau sebaliknya, memang pada masalah itu terjadi perselisihan. Cuma kita saja yang tidak tahu. Kita sendiri yang langsung tiba-tiba mengaku ijma di situ. Padahal memang para ulama berselisih dan silang pendapat di dalamnya. Kesimpulannya, beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya ijma pasti hak, pasti benar. Selama terpenuhi syarat-syarat ijma dan ketentuannya, kriteria yang disebutkan dalam definisi. Selama itu terpenuhi, maka yakini pasti ijma itu benar dan berada di atas hak. Jangan pernah kita pertentangkan dia dengan dalil, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau itu terjadi, maka masalahnya pasti di mana? Di kita yang menganggap bahwa itu terjadi. Asalnya tidak. Paham jeneta? Naam. ثم قال رحمه الله شروط الإجماع للإجماع شروط منها الأول الإثبات بطريق صحيح بأن يكون علما مشهورا بين العلماء أو نعقله ثقة واسع الإطلاع. الثاني أن يسبقه Allah itu gabungan antara an dan la. Berarti kalau ada fiil setelahnya, fiil mudhari apa hukumnya? Mansub. Allah yasbiqahu. Allah yasbiqahu khilafu mustaqil. Khilafun. Yasbiquhu belum ada failnya. Khilafun mustaqil. Naam. Fa in sabaqahu. Innan tidak mungkin masuk dalam fiil. Kalau khobarnya ya mungkin fiil. Tapi kalau isimnya tidak mungkin. Berarti bukan inna di situ. Pasti apa? In, nafiyah. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma'. لأن الأقوال لا تبطل بموت قائله لا
tabtil. Tabtulu. Batula yabtulu. La tabtul Bimauti. bimauti qailiha. Mhm. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة Ma'khadhihi. مأخذه. Ya, na'am. Sama qala rahimallahu taala syurutul ijma'. Syarat-syarat ijma'. Dari sini kita pahami bahwa ijma' itu tidak bisa semerta-merta kita katakan ijma' begitu saja. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Lil ijma'i syurut, kata beliau. Pada ijma' terdapat syarat-syarat. Minha, maksudnya syarat-syarat dianggapnya ijma'. Minha diantaranya ayyasbuta bitariqin sahih. Ijma' itu harus tetap dengan jalur yang benar, sahih, dianggap bi ayyakuna imma masyhuran bainal ulama au naqiluhu thiqatan wasi'al ittila'. Dan di dalam hal ini itu bisa kita ketahui dengan dua jalur. Pertama, boleh jadi dengan masyhurnya, dimakluminya ijma' tersebut di kalangan para ulama. Artinya, ketika datang ijma', salah satu cara untuk mengetahui ijma' itu betul-betul sabit dengan thariqah yang sahih, kita pastikan bahwa memang ijma' itu masyhur, memang tersebar di kalangan para ulama. Antum tanya ulama manapun, pasti dia katakan, padanya terjadi ijma'. Atau kalau bukan seperti itu, naqilhu thiqatan wasi'al ittila'. Bisa jadi yang menukilnya hanya satu orang, sebahagian orang saja, tidak masyhur di kalangan para ulama. Tapi yang menukilnya itu bersamaan dengan sedikitnya, dia thiqah, terpercaya, wasi'al ittila', luas penelitiannya. Itu yang pertama. Maka kapan ijma' tidak datang dari jalur ini, dengan dua hal ini, maka tidak boleh ijma' dianggap. Yang kedua, alla yasbiqahu khilafun mustaqir. Ijma' yang dianggap adalah ijma' yang tidak didahului oleh khilaf yang tetap sebelumnya. Artinya, ketika misalkan di sebuah zaman terjadi silam pendapat, kemudian silam pendapat itu tetap, tidak ada jalan keluarnya. Artinya, masalah itu tetap di atas perselisihan para ulama, silam pendapat di kalangan para ulama. Maka ketika datang zaman setelahnya, boleh tidak ada ijma'? Tidak boleh. Kenapa? Syarat ijma' tidak boleh didahului oleh khilaf yang tetap sebelumnya. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma'. Maka kalau misalkan memang ijma' itu diawali dan didahului oleh ijma' khilaf yang tetap, maka tidak dianggap ijma'nya. Alasannya, li'annal aqwala la tabtulu bi mauti qailiha. Karena yang namanya pendapat itu tidak akan pernah hilang dengan meninggalnya siapa? Orang-orang yang berpendapat dengannya. Artinya, kenapa tidak boleh ijma' kalau ada khilaf sebelumnya? Karena pendapat yang khilaf sebelumnya itu tidak akan pernah jatuh pendapatnya. Walaupun orang-orang yang berpendapat dengannya sudah wafat. Artinya, tidak boleh kita membuat ijma'. Karena kapan kita membuat ijma' berarti apa? Kita batalkan dan kita jatuhkan pendapat yang berselisih sebelumnya. Nah, ini alasannya. Fal ijma'u, sementara ijma' itu sendiri la yarfa'ul khilafas sabiq. Dia tidak mengangkat perselisihan yang telah berlalu. Wa innama yamna'u min huduthi khilafin. Masya Allah, faedah ini, garis bawahi. Tiada lain ijma' itu hanya menghalangi terjadinya perselisihan yang setelahnya. Paham ini? Jadi fungsi ijma' itu di sini kita dapat faidah. Ijma' itu bukan untuk mengangkat perselisihan yang telah berlalu, tapi untuk mencegah perselisihan yang akan datang. Maka tidak boleh ada ijma' yang dibangun di atas perselisihan yang telah berlalu sebelumnya. Hadza huwal qaulur rajih. Dan inilah pendapat yang kuat. Liquwwati ma'khadihi. Karena kuatnya sumbernya. Wakila, saya saja yang lanjut karena sudah sedikit main waktu ini. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga yang berpendapat la yushtaratu dzalik. Tidak dipersyaratkan hal tersebut. Fayasihhu ayyan aqida fil asr tsani ala ahadil aqwalis sabiqah.
maka boleh saja ijma' itu yang akid dianggap fil asri tsani, pada zaman yang berikutnya, artinya zaman setelah terjadinya khilaf, tapi ala ahadil aqwali sabiqah, di atas pendapat yang telah berselisih sebelumnya, wa yakunu hujjatan ala man ba'dahu, dan hal tersebut pun menjadi hujjah terhadap orang setelahnya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bolehnya ada ijma' setelah apa? Setelah terjadinya khilaf. Nah, ini pendapat. Itu pun pendapat ini dia tidak bangun di atas pendapat yang mutlak, tapi dia persyaratkan. Boleh kita bangun ijma' di atas perselisihan yang ada sebelumnya, tapi dengan syarat ijma' itu harus mengarah kepada salah satu dari pendapat yang diperselisihkan sebelumnya. Contoh, di suatu zaman para ulama berselisih terhadap hukum sesuatu. Paham ini? Ada yang mengatakan bahwa sesuatu ini wajib, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sesuatu ini sunnah. Dan mereka berselisih sampai setiap dari yang berpendapat itu wafat. Akhirnya tinggallah dua pendapat saling bertentangan. Di atas yang mengatakan sunnah, ada juga yang mengatakan wajib. Tiba-tiba datanglah generasi setelahnya mereka ini yang berselisih. Kemudian dia teliti masalah itu. Kemudian dia mau bangun ijma' di atas masalah tersebut. Menurut pendapat yang pertama, boleh enggak? Tidak boleh secara mutlak. Dan ini yang kuat menurut beliau rahimahullah. Adapun pendapat yang kedua, mereka katakan boleh. Tapi bolehnya apa? Mutlak atau tidak? Tidak secara mutlak. Dia persyaratkan ala ahadi al-aqwali sabiqah. Harus ijma' yang dia bangun itu di atas apa? Salah satu pendapat yang telah berselisih sebelumnya. Kalau kita terapkan pada kasus yang kita sebutkan, tidak boleh dia ijma' kecuali dia bangun ijma'nya di atas dua saja. Imma dia katakan wajib atau imma dia katakan sunnah. Mengarah kepada salah satunya. Boleh tidak dia katakan mubah? Tidak boleh, karena pendapat yang berselisih sebelumnya hanya dua. Wajib atau sunnah. Tidak boleh dia bikin apa? Pendapat yang ketiga. Dan ini ada masalah tersendiri akan dibahas nantinya dalam bab ijma', yaitu tidak bolehnya membangun suatu pendapat yang baru di atas dua pendapat yang saling berselisih sebelumnya. Wala yushtaratu ala ra'yil jumhur. Ini di antara syarat juga, atau di antara apa yang tidak dipersyaratkan, yaitu di atas pendapat mayoritas inqiradu asril mujmi'in, berlalunya zaman orang-orang yang berijma'. Fayan akilul ijma'u min ahlihi bimujarrad ittifaqihim, maka ijma' itu dianggap hanya dengan apa? Bersepakatnya siapa yang berijma'. Artinya di sini ada masalah. Sebagian ulama ada yang mempersyaratkan dari syarat ijma' harus yang berijma' itu mati dulu, wafat dulu. Nanti lewat zamannya baru ijma' itu dianggap. Dan alasan mereka ada juga. Mereka mengatakan karena kalau dia berijma' kemudian dia masih hidup, maka ada kemungkinan yang berijma' tadi dia rubah pendapatnya. Artinya anggaplah kita ini 100 orang berijma'. Hukum ini wajib misalkan. Amin. Kemudian setiap dari kita masih hidup. Menurut para ulama, sebagian ulama tidak dianggap ijma'nya kita. Sampai apa? Setiap dari kita yang berijma' wafat dan lewat generasinya, baru dianggap kita punya ijma'. Alasan mereka apa tadi? Karena memungkinkan salah satu di antara yang ijma' itu merubah pendapatnya dan menyelisihi ijma'nya. Itu alasannya. Tapi di atas pendapat jumhur, hal itu tidak dianggap, tidak dipersyaratkan. Karena mereka kembali ke definisi. Namanya ijma', yaitu dianggap. Kapan mereka bersepakat? Tidak ada cerita mau dia bersepakat masih hidup di waktu dia sepakat atau sudah mati. Tetap ijma' mereka dikatakan hujjah. Fala yajuzu wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du. Maka kapan mereka telah bersepakat, tidak boleh lagi bagi mereka sendiri yang bersepakat, tidak pula bagi selainnya untuk menyelisihinya setelah itu. Li'annal adillata ala annal ijma' hujjah
laisa fiha ishtiratun kiradil asr. Ini hujjah mereka karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hujjah itu ijma itu hujjah sama sekali tidak mempersyaratkan harus berlalunya zaman orang-orang yang berijma. Wali annal ijma hasala sa'at ittifaqihim famal ladzi yarfa'u. Dan namanya ijma itu terjadi pada saat dia bersepakat dan tidak ada yang bisa mengangkatnya. Wa idza qala ba'dul mujtahidina qaulan aw fa'ala fi'lan. Dan apabila seorang mujtahid melakukan sebuah atau berucap suatu ucapan atau melakukan sebuah perbuatan, washtahara dzalika baina ahli ijtihad, dan perbuatan serta ucapan tersebut tersebar di tengah-tengah para ahli ijtihad, walam yunkiruhu, dan mereka tidak mengingkarinya, ma'a qudratihim alal inkar, bersamaan dengan dia mampu untuk mengingkarinya. Nah, ini masalah. Ketika ada perbuatan dan ucapan tidak terhasilkan dari ahlu ijtihad, tapi dia tersebar di kalangan ahlu ijtihad. Dan ahlu ijtihad yang tahu tentang ucapan dan perbuatan tersebut tidak mengingkarinya. Bersamaan dengan adanya kemampuan untuk mengingkari. Yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan dan ucapan itu dihitung ijma atau tidak? Paham masalahnya ini? Ada perbuatan atau ucapan sampai kepada ketelinganya apa? Para mujtahidin. Seluruh mujtahidin tahu akan perbuatan dan ucapan itu. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Sekarang, berarti secara tidak langsung mereka sepakat untuk tidak mengingkari. Ini yang menjadi masalah. Apakah kesepakatan mereka untuk tidak mengingkari ucapan dan perbuatan tersebut dihitung ijma atau bukan? Ini yang masalah. Di sini ada beberapa pendapat. Qila yang pertama, yakunu ijma. Dia ijma. Wakila yang kedua, ada yang mengatakan yakunu hujjah, la ijma. Dikatakan dia hujjah, bisa diamalkan, tapi bukan ijma. Wakila, ada juga yang mengatakan laisa bi ijma wala hujjah. Tidak kedua-duanya. Wakila inin qaradu qabla al-inkar fahuwa ijma. Ada juga yang mengatakan kalau itu terjadi setelah berlalunya zaman dan tidak ada pengingkaran, maka itu ijma. Berapa pendapat? 4. Dan yang terakhir ini beliau sebutkan alasannya. Lianna istimrara sukutihim ilang kiradi ma'a qudratihim alal inkar dalilun ala muwafaqatihim. Karena terus-menerusnya mereka diam dan tidak mengingkari sampai berlalu zaman mereka. Artinya sampai semua mujtahid yang tadi mendengar dan tidak mengingkari wafat. Itu dalil bahwasanya mereka sepakat terhadap hal tersebut. Wahada aqrabul aqwal, dan ini adalah pendapat yang paling dekatnya. Inilah yang dikatakan dalam ilmu usul sebagai ijma juga, tapi ijma sukuti. Ijma yang bentuknya sukuti, diam. Yaitu ijma yang dibangun di atas tidak adanya pengingkaran terhadap sesuatu. Naktafi bihadza subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa atina al-afiyata was salama innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayhi.